pasien itu naik sekali, tapi kedua krisis. Iya. Itu sangat menyakitkan, ngiris-ngiris hati kita bagi nakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, halo para YouTuber dan subscriber. Hari ini kita ketemu lagi dengan Pak di podcast, dengan saya Soleha Kurniawati dari fraksi P3 Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah saya sebut namanya Mbak Ismi Ningsih. Kebetulan beliau ini berprofesi sebagai seorang tenaga kesehatan, ya, tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit pemerintah di Jawa Tengah. Beliau ini kita tahu kalau sebagai perawat itu adalah sebagai garda terdepan selama masa pandemi ini. Kebetulan kita tahu berita yang sudah sama-sama kita saksikan bahwa melonjaknya angka kesakitan dan kematian itu terjadi kira-kira pada awal bulan Juli, ya. Sebelumnya mulai Mei itu sudah mulai menanjak. Sebelumnya saya sapa dulu tamu kita, Mbak Ismi Ningsih. Sehat Mbak Ismi? Alhamdulillah. Ya. Mbak Ismi ini kebetulan sudah berapa lama Mbak Ismi ada dinas di rumah sakit kurang lebih saya sudah kurang lebih 20 tahun. Alhamdulillah, sudah cukup lama, berarti pengalamannya sudah cukup banyak. Dan tentu saja pengalaman suka dukanya banyak sekali ya Mbak Ismi ya. Mungkin bisa diceritakan pada teman-teman YouTuber dan subscriber sahabat kita kali ini, mungkin pengalaman panjenengan pada saat memuncaknya kasus COVID di rumah sakit yang panjenengan tempat kerja itu, bisa kita dengarkan cerita panjenengan. Ya. Kalau sukanya dokter, itu saya punya teman-teman yang solid, sukanya seperti itu, karena solid banget teman-teman kita di nakes rumah sakit yang saya kerja. Tapi dukanya itu ya gimana ya dokter, karena pasiennya itu melonjak sangat banyak. Waktu kita kalau pulang itu molor-molor, padahal shiftnya itu kan berangkat jam 7, pulang jam 2, tapi kita pulangnya jam 4. Kalau jaga malam itu jam 8 sudah datang, pulangnya juga jam 10, jam 9 gitu. Duka-dukanya seperti itu dokter. Iya. Kemudian mungkin ada peristiwa yang mungkin sangat mengesan pada Mbak Ismi ini, ya. Kebetulan Mbak Ismi ini adalah perawat yang bertugas di ruang isolasi COVID-19. Jadi dia mendapatkan SK penugasan di ruang isolasi. Mungkin bisa diceritakan apa sekali pengalaman yang mengesan bagi panjenengan saat melaksanakan tugas? Yang paling berkesan pandemi ini itu pada waktu pasien itu naik sekali, tapi kedua krisis. Iya. Itu sangat menyakitkan, ngiris-ngiris hati kita bagi nakes, karena kita di ruang isolasi banyak pasien-pasien, jeritan pasien itu sesek, itu kita hanya bisa doa, membagi O2 yang cadangan, ya seperti itu. Kemudian sempat kalau kita melihat berita-berita itu
ada beberapa rumah sakit di Jawa Tengah itu yang sampai membuka eh, tenda ya, membuat tenda-tenda di halaman. Itu ada di beberapa rumah sakit di Tugu, kemudian ada di Mewarti dan sebagainya. Apakah di tempat panjenengan itu sampai seperti ini, kemudian yang mengantri pasiennya sekian banyak sehingga pasien itu kalau harus mendapatkan ruangan tuh harus menunggu berhari-hari atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan juga. Memang pada waktu bulan-bulan yang kemarin itu memang antri, tapi di rumah sakit saya tidak sampai buka tenda, tapi antrean di UGD itu panjang sekali, banyak sekali. Jadinya berhari-hari nunggu di UGD ataupun karena pasien sekarang itu pasien yang sudah bergejala berat baru dibawa ke rumah sakit. Saya seperti itu. Kalau baru ringan-ringan itu masyarakat pada takut. Mungkin pengalaman saya seperti itu. Jadi pada waktu di UGD, antrenya UGD itu pasien yang membutuhkan ICU atau HCU, kebanyakan seperti itu. Jadi banyak kematian di rumah sakit saya itu karena datanya sudah terlambat ya, seperti itu. Saturasi oksigen sudah di bawah, ya. 70, mungkin 80 sudah kondisinya sudah nggak bagus begitu nih. Jadi kasus kematian mungkin sehari ada berapa kali yang meninggal itu kalau pas saat-saat itu? Saat-saat krisis itu kurang lebih ya banyak gitu. Kalau mau hitung berapa gitu kan nanti tidak enak, tidak etis ya. Kadang-kadang hari 2 hari kan berbeda. Kalau waktu itu ya ada yang 8, ada yang 7 kematian tiap harinya. Tapi di ruangan saya toh bukan di UGD belum, itu kan karena krisis O2 itu. Iya. Iya, jadi memang ini pengalaman yang sangat membekas ya. Jadi kadang-kadang itu sangat emosional. Kadang orang mau antri itu kalau mau dapat kamar itu kalau sudah ada yang meninggal begitu ya. Ini sangat kita ikut prihatin hal-hal seperti itu terjadi karena memang pelonjakan itu mungkin kita tidak memperkirakan sebelumnya. Ya. Jadi mungkin saya juga ingin menanyakan kepada Mbak Ismi hal-hal yang menjadikan kendala panjenengan dalam melaksanakan tugas itu apa misalnya? Apakah pernah kekurangan APD atau panjenengan itu nggak makan sampai dalam waktu yang lama sehingga mungkin pernah mengalami sakit sendiri atau bagaimana? Kalau kendalanya itu kalau masalah untuk APD dokter enggak, karena APD sudah dijelaskan manajemen itu sebaik-baiknya karena kita alhamdulillah punya manajemen yang bagus. Gitu. Tapi untuk makan, nah itu kalau untuk makan itu kita sering dinas pagi itu jarang makan. Waktu makannya itu sering terlambat karena ya situasional. Seperti itu. Kendalanya lagi itu pada waktu kita mengedukasi keluarga ataupun pasien yang tidak percaya COVID, itu yang paling sukar kita kendalanya seperti itu. Jadi ada miss antara pasien, antara keluarga dengan nakes. Seperti itu. Itu hal-hal yang tidak bisa kita hindarkan seperti itu. Kemudian Mbak Ismi, mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pandemi ini, karena kita tahu pandemi ini masih ada dan selesainya kapan itu kita belum bisa memperkirakan. Dan perlu saya informasikan kepada teman semua bahwa Mbak Ismi ini adalah salah satu nakes yang tentunya mendapatkan prioritas pertama kali vaksinasi. Sehingga dari tadi berbincang-bincang dengan Mbak Ismi ini belum pernah mengalami sakit COVID. Padahal beliau ini bekerja di ruangan yang sangat berisiko untuk tertular dari COVID-19. Nah ini mungkin ada pesan yang harus tersampaikan kepada masyarakat. Bagaimana supaya kita bisa menjaga kesehatan diri kita, melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengimbau masyarakat jangan
lengah dengan prokes, kita taat dengan prokes kesehatan. Gitu aja dokter. Yang penting prokes saja. Ya, bagus. Satu kata prokes ya, menjaga prokes. Ini ada satu lagi yang mau saya tanyakan pada Mbak Ismi ya, sebagai tenaga kesehatan. Ya. Jadi dari pemerintah pusat itu sudah perhatiannya memang luar biasa untuk masalah kesehatan ini. Tentunya untuk nakes juga ada pemberian insentif yang sudah teranggarkan. Nah, ini mungkin dari Mbak Isti sudah menerima anggaran menikmati mungkin insentif COVID itu, apa sudah atau belum? Nah, kemudian apakah yang diterima itu diterima utuh atau ada potongan begitu? Alhamdulillah dokter, untuk insentifnya kita teratur, maksudnya kita dapat terakhir ini bulan Juli ini sudah dapat. Untuk masalah potongan alhamdulillah tidak dapat sama sekali. Alhamdulillah. Dari transfer dari pemerintah langsung ke rekening kita. Yeah. Kemudian yang untuk pemerintah tadi kan sudah disampaikan, untuk masyarakat kita harus menjaga prokes, protokol kesehatan. Tapi untuk pemerintah apa harapannya kepada pemerintah? Misalnya untuk fasilitas di rumah sakit, apakah masih harus ada yang dipenuhi itu atau ada yang lain yang perlu disampaikan? Kalau pemerintah mungkin harapan saya semoga kedepannya untuk alat-alat kesehatan kita tetap difasilitas dengan baik gitu. Jadi seperti seandainya ada kekurangan APD, pemerintah langsung bergerak, O2 kurang langsung bergerak cepat misalnya. Seperti itu. Kalau obat-obat tidak masalah ya Mbak ya? Obat-obat alhamdulillah di rumah sakit kami tidak masalah dokter. Ya, alhamdulillah. Baik sahabat semua, demikian yang sekilas wawancara kita dengan tamu kita, yang beliau adalah seorang tenaga kesehatan yang khusus menangani masalah pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Pesan yang sudah disampaikan tadi sebenarnya cukup sederhana. Apabila kita ingin semuanya pulih kembali, ekonomi pulih kembali, ya, kemudian anak-anak kita bisa bersekolah kembali secara normal, maka kita harus berdampingan dengan COVID itu, tentunya dengan kebiasaan yang baru ya Mbak ya, dengan kebiasaan new normal tadi. Ada 3 hal yang harus kita pegang dan itu tidak boleh lengah, yaitu 1, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan yang terakhir adalah selalu menjaga jarak. Ada 2 tambahan lagi, yaitu kita harus menjaga mobilitas dan satu lagi kita tinggal di rumah, stay at home. Nah, banyak mengurangi mobilitas dan bertemu dengan menjauhi kerumunan tadi. Nah, untuk itu teman-teman semua, mudah-mudahan wawancara kita pagi ini cukup menginspirasi panjenengan untuk selalu menjaga kesehatan kita, karena kita tidak ingin kejadian yang bulan Juli itu di mana banyak pasien yang tertelantarkan di rumah sakit dan banyak yang tidak tertolong, dan korbannya itu sudah cukup banyak. Kita sudah cukup banyak kehilangan teman-teman, banyak kehilangan tenaga kesehatan juga, banyak korbannya itu dari dokter, tenaga kesehatan itu sudah cukup banyak. Orang-orang yang dekat dengan kita, teman-teman kita di lingkungan kerja dan sebagainya. Tentunya kita ingin kehidupan kita itu kembali normal kembali, sehingga apa yang sudah kita sampaikan tadi, kita utarakan tadi, mari kita laksanakan dengan baik. Demikian, saya terima kasih kepada tamu kita, Mbak Ismi Ningsih sudah mau hadir di studio kita. Harapannya mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.